Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, dimanapun kalian berada. Ketemu lagi dengan saya. Hari ini pagi-pagi sedikit kaget ya, karena kedatangan tamu Bapak Dewan mau beli bibit porang, karena yang saat ini lagi booming sekali ya. Ini namanya Pak Purwadi. Nanti biar kenalan sendiri, biar teman-teman kenal ya. Selamat pagi Pak. Oh, selamat pagi Mas. Ini kasih semangat buat teman-teman petani porang supaya lebih giat lagi dalam menanam porang. Terima kasih. Selamat pagi untuk sahabat tani semuanya. Pagi ini saya bangun jam 4 pagi dan saya sengaja berkunjung ke rumahnya Pak Sutrisno yang berada di Desa Segulung, tepatnya Dusun Badi. Hari ini saya ingin melihat bibit porang, khususnya umbi porang yang kecil ini. Dan ini perlu diketahui semuanya bahwa umbi porang hari ini merupakan salah satu komoditi yang sangat mendongkrak perekonomian petani, khususnya petani-petani daerah pegunungan. Yang dulunya porang ini merupakan salah satu tanaman yang tidak pernah dilirik oleh masyarakat. Namun demikian, begitu daerah pegunungan tanaman emasnya yang dulu merupakan komoditi unggulan yaitu cengkeh terpuruk karena terserang virus, hari ini Allah Ta'ala telah memberikan pengganti yaitu berupa porang. Maka dari itu saya pun sebagai wong tani juga, warga pegunungan yang tadi diperkenalkan, nama saya Purwadi, tepatnya Purwadi dari Desa Mendak, yang hari ini saya mewakili aspirasi masyarakat di DPRD Kabupaten Madiun Komisi B yang membidangi petani juga. Maka dari itu saya sangat berbangga hari ini dengan para petani yang begitu antusias dengan begitu giatnya menanam porang ini. Maka harapan saya, porang ini yang merupakan komoditi yang hari ini dibidik oleh para investor asing, khususnya untuk makanan dan juga beberapa kebutuhan kosmetik mungkin di sana. Jadi saya berharap penanamannya dengan metode yang benar. Apa itu metode yang benar? Ingat, jangan memakai pupuk kimia terlalu tinggi atau residu kimia terlalu tinggi. Dikarenakan apa? Orang-orang luar negeri termasuk negara kita hari ini kembali ke organik. Maka dari itu manfaatkan pupuk-pupuk organik yang ada di sekitar kita, kembangkan ternak-ternaknya untuk memperoleh pupuk organik. Kedua kalinya ketika ini dipupuk dengan pupuk organik, pertama terhadap lahan ini akan awet atau lahan kita tidak akan mudah terkontaminasi dengan pupuk-pupuk kimia. Kedua kalinya otomatis orang-orang yang ada di luar negeri akan lebih suka dengan tanaman-tanaman yang memang menggunakan pupuk-pupuk organik. Ketiga kalinya penanaman porang ini otomatis harus lebih banyak belajar dengan metode-metode yang tepat supaya menghasilkan tanaman yang berkualitas tinggi. Ayo kita lihat, ini Pak Tris luar biasa, ternyata di dalam juga banyak sekali bibitnya. Kita lihat di dalam. Sugeng enjing Mbak, sugeng kula. Nah, ini merupakan tanaman porang dari Pak Tris ini luar biasa. Jadi saya tahun lalu mengembangkan, namun demikian hari ini saya belum berhasil. Nah, ini tanaman porangnya Pak Tris ini. Ini kalau segini ini beratnya ini kurang lebih hampir 7 kiloan. Saya rasa ini 7 kiloan. Kalau saja ini per kilo harga dasar hari ini 10.000 saja, berarti yang saya pegang ini adalah sama halnya 70.000. Coba dikalikan ketika panjenengan punya 1 kuintal. Coba jangan kalikan ketika jenengan punya 1 ton. Berarti kan luar biasa juga dengan metode perawatan yang sangat mudah. Kemudian yang lebih luar biasa lagi, ini umbi kecil. Ini merupakan yang akan dikembangkan atau pembesaran umbi nanti. Ini per kilonya kisaran 30 sampai 40.000 hari ini. Nah, ini bagi yang memproduksi sudah banyak, biasanya umbinya ini dijual kecil untuk bibit juga. Ini Pak, kalau menanggapi, karena kan di luar sana ya, sangat antusias sekali peminatnya. Nah, ini menanggapi bibit porang yang saat ini benar-benar dikatakan tidak masuk akal juga harganya. Ya. Itu gimana Pak? Karena saat ini harganya bisa dibilang, karena dulu 1 kilonya yang 8.000 sampai sekarang bisa sampai menyentuh 80.000. Oh ya, ini saya juga mengantisipasi. Jadi ini perlu keikutsertaan dari Dinas Pertanian terhadap stabilitas harga bibit. Jadi harga ini sudah kami anggap tidak wajar. Jadi ketika petani membeli bibitnya sudah tidak wajar lagi,
dengan permainan broker khususnya, kebutuhan petani tinggi, sementara ketersediaan bibit di lapangan belum ada, ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk mempermainkan harga bibit. Nah ini saya rasa petani harus mulai jeli dan pintar dalam memperlakukan harga bibit. Jadi dalam konteks kewajaran. Dikarenakan itu nanti akan muncul biaya produksi. Bibit terlalu tinggi, pupuk tinggi, otomatis nanti hasilnya akan zero juga. Jadi ini perhatian bagi kita semua bahwasanya harga bibit ini juga harus distabilkan. Jangan sampai harga bibit ini melebihi ambang batas sehingga petani pun akan merasa dirugikan dengan tingginya harga bibit. Ini saya minta dari Dinas Pertanian untuk membuat suatu patokan harga yang jelas terhadap bibit. Karena bibit itu diklasifikasi, ada kata itu masih dibedakan menjadi 3 klasifikasi lagi. Yang pertama kata tengah atau kata super, yang kedua kata sedang, yang ketiga adalah kata campur. Itu harganya bahkan sampai tembus per kilonya 200.000. Jadi ini nanti harus dikalkulasi. Ketika 1 kilo menanam dengan harga misalkan sebut saja 35.000, kita hitung per bijinya berapa, kemudian biaya perawatan selama 2 tahun berapa, surplus satu hasilnya berapa, itu harus kita hitung. Iya. Kalau bisa kita bayangkan sendiri nih untuk prospek kedepannya ini orang itu sebenarnya bakalan laku terus apa nanti suatu saat seperti dulu bunga kan sempat naik beberapa tahun terus akhirnya hilang. Lah ini apakah nanti kedepannya prospek porang itu sangat luar biasa nanti? Saya rasa kalau prospek porang ini untuk pemenuhan kebutuhan ekspor kita hari ini masih kurang banyak ya. Jadi belum bisa terpenuhi 100%, baru kisaran 40 sampai 50% dari kebutuhan ekspor. Namun perlu diingat, ini adalah komoditi ekspor. Komoditi ekspor apa yang dibutuhkan adalah quality dan quantity. Jadi ketika bicara quality, saya katakan di depan tadi, kualitas yang dibutuhkan karena ini merupakan bahan baku pangan tambahan, tolong jangan menggunakan residu kimia terlalu tinggi. Kalau menggunakan residu kimia terlalu tinggi, saya yakin investor ini nanti akan berpikir ulang, kemudian kedua kalinya terjadi penurunan harga. Maka dari itu, pertama pertahankan kualitas dan kuantitas dari porang itu sendiri. Saya yakin ini untuk 5 sampai 6 tahun ke depan harganya masih stabil. Terus saya minta juga pemerintah mensikapi, karena porang ini memang asal muasal tertingginya dari Indonesia. Ini pemerintah harus mensikapi, ini dipatenkan merupakan tanaman baku Indonesia. Kedua kalinya kita berharap jangan melakukan ekspor terhadap satu bibit. Ini perlu diingat. Ketika bibit sudah diekspor ke luar negeri, seperti layaknya dulu pernah ada durian dibawa ke luar negeri, kelengkeng dibawa ke luar negeri, di sana dilakukan rekayasa genetik yang akhirnya kembali lagi ke Indonesia dengan durian jenis ini, jenis itu. Saya minta juga ini ada pengecualian. Tolong porang jangan dilakukan ekspor berupa bibit, tapi porang dilakukan ekspor berupa barang jadi atau barang setengah jadi, dan itu butuh kerjasama. Pertama adalah pemerintah, Dinas Pertanian, kedua kalinya adalah bea dan cukai dalam meneliti barang apa yang akan diekspor ke luar negeri, supaya petani kita ini nanti stabil dan langgeng dalam menikmati hasil dari porang ini. Oke teman-teman, itu tadi sedikit pencerahan ya dari Bapak Purwadi, anggota DPRD dari Kabupaten Madiun, Komisi B. Pagi ini tadi sedikit kaget juga karena tiba-tiba ada kunjungan ya, karena sebelumnya juga nggak tahu kalau hari ini mau kesini. Oke, itu aja dari saya teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya. Semoga bisa memberikan inspirasi buat petani-petani porang khususnya di daerah Madiun dan umumnya di seluruh Indonesia. Itu aja, semoga kalian terhibur. Terima kasih, selamat menyaksikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.